Kalau kita ngomongin game strategi, ada loh beberapa unit yang cuma dengar namanya aja udah bikin gentar. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu yang paling legendaris, Paladin dari Age of Empires 2. Ini bukan omong kosong loh. Dari sejak game ini pertama kali keluar, buku manualnya aja udah ngasih kita gambaran yang epik banget kayak gini. Kutipan ini, wah, ini langsung ngasih cap legendaris buat Paladin. Prajurit pelindung paling elit, titik. Oke, Predator Puncak. Pertanyaannya, apa sih yang bikin unit ini jadi legenda? Simpelnya gini deh, coba Anda bayangin, tank tempur tapi di abad pertengahan. Ya, itulah Paladin. Simbol kekuatan yang nggak bisa diganggu-gugat di medan perang. Kalau kita lihat di dalam gamenya sendiri, definisinya sih kedengeran simpel banget ya. Kavaleri serbaguna yang kuat. Padahal ini tuh upgrade paling pamungkas dari lini Knight dan cuma bisa diakses di Imperial Age, alias babak akhir permainan. Tapi, jangan pernah tertipu sama definisinya yang sederhana itu. Di baliknya, ada kekuatan penghancur yang luar biasa. Tapi, tentu aja kekuatan sebesar itu nggak gratis. Nah, disinilah letak dilemanya. Untuk mendapatkan kejayaan ini, ada harga yang harus dibayar. Dan harganya itu mahal banget. Anda harus siap berkorban besar. Coba kita lihat biayanya satu persatu. Pertama, 1.300 foot. Gila kan? Ini cuma buat riset upgrade-nya doang. Bayangin, di late game, pas populasi udah mentok, dan setiap butir makanan itu berharga, jumlah segini tuh bisa nguras lumbung Anda sampai kering. Ekonomi Anda harus super stabil cuma buat bisa nanggung satu upgrade ini. Dan kalau tadi udah sakit, ini lebih parah lagi. 750 gold. Ya ampun, di late game itu tambang emas udah pada habis. Jadi gold itu ibarat nyawa. Keluarin 750 gold buat satu teknologi, itu artinya Anda harus rela ngelepas upgrade penting lainnya. Salah langkah sedikit aja, ekonomi Anda bisa langsung lumpuh. Oke, sumber daya udah ludes, riset udah kelar. Eits, belum selesai. Anda masih harus nunggu. Satu Paladin itu butuh 30 detik buat dilatih. Kedengarannya sebentar. Coba deh rasain 30 detik di tengah perang yang lagi panas-panasnya. Rasanya kayak seabad. Makanya setiap Paladin itu berharga banget. Kehilangan satu rombongan kecil aja, wah, itu bisa jadi pukulan yang bikin Anda langsung GG. Nah, jadi disinilah intinya. Paladin itu benar-benar unit high risk, high reward. Di satu sisi, mereka ini mesin pembunuh. Infanteri, pemanah, bahkan bangunan, semua bisa rata sama tanah. Tapi di sisi lain, harganya yang super mahal itu bikin counternya, kayak halbergier atau unta, jadi efektif banget. Setiap satu paladin yang mati, itu bukan cuma kehilangan satu prajurit, tapi juga kehilangan tumpukan emas yang bikin nyesek. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kenapa? Karena ternyata nggak semua paladin itu sama. Ada beberapa peradaban yang punya bonus khusus, yang bikin paladin mereka jadi, jauh lebih ngeri. Yuk kita adu para jawara ini. Pertama, kita punya Paladin dari Franks. Ini dia si tank sejati. Kenapa? Karena mereka dapat bonus HP 20%. Jadi, mereka tuh tebel banget. Bahkan tanpa teknologi Bloodlines, HP mereka tetap paling tinggi dibanding Paladin lain. Susah banget buat dibunuh. Berikutnya, Paladin Cuman. Kalau yang ini, jagoannya lari kenceng. Bonus kecepatan 15% bikin mereka jadi Paladin paling ngebut di game. Cocok banget buat nyerbu ekonomi musuh tiba-tiba, terus kabur, atau ngejar unit yang lari. Pokoknya, ini mimpi buruk deh kalau Anda lengah sedikit. Lanjut, Paladin Tuton. Nah, yang ini kebalikannya Cuman. Mereka emang gak punya upgrade kecepatan husbandry, jadi agak lambat. Tapi, jangan salah, kekurangan itu dibayar lunas sama armor melee-nya yang super tebel. Kalau udah adu jotos jarak dekat, mereka ini monsternya. Dan yang terakhir, yang paling unik, Paladin Lituania. Kekuatannya itu beda dari yang lain, serangan mereka bisa nambah buat setiap relik yang Anda kumpulin. Kalau Anda berhasil ngumpulin semua relik, Paladin Lituania ini bisa jadi yang paling sakit pukulannya, bisa ngabisin musuh paling kuat sekalipun dalam sekejap mata. Nah, ini dia perbandingannya kalau kita jajarin langsung. Lihat deh, HP Franks bisa sampai 192, tebel banget. Terus kecepatan Cuman Min yang menembus 1563 itu ngebut banget. Armor Teuton yang sampai 7 bikin mereka kayak benteng berjalan kalau lagi duel. Dan serangan Lituanian yang bisa sampai 20, itu damage paling gede. Setiap angka ini benar-benar nentuin peran mereka di medan perang. Tapi, cerita tentang Paladin ini nggak berhenti di situ. Legenda ini nggak statis, dia terus berubah. Selama lebih dari 20 tahun, game ini kan terus diupdate dan nasib Paladin pun ikut berevolusi. Yuk kita lihat gimana para developer mengutak-atik takdir sang legenda.
Timeline ini nunjukin beberapa momen penting. Dulu di ekspansi The Conquerors, pas Bloodlines muncul, itu ngubah total peta kekuatan Paladin karena nambah HP. Terus, pas era Definitive Edition, kita lihat beberapa peradaban kayak Bulgaria dan Persia malah kehilangan akses ke Paladin sama sekali. Ini bukti nyata kalau developer gamenya terus-menerus nyari keseimbangan yang pas. Dari semua ini, kita sampai pada kesimpulan tentang warisan Paladin. Posisi mereka di game ini tuh spesial banget. Kenapa? Jawabannya ada di satu kata, eksklusif. Seberapa eksklusif sih? Lihat aja datanya. Cuma sedikit banget peradaban yang punya akses ke unit elit ini. Malah, pernah loh di satu masa, Paladin itu jadi unit non-unik yang paling langka di seluruh game. Jadi, punya Paladin itu bukan cuma soal strategi, tapi udah jadi semacam identitas, sebuah kebanggaan buat peradaban itu. Oke, jadi kita simpulkan ya. Pertama, Paladin itu unit late game yang ikonik, super kuat, tapi juga super mahal. Kedua, ini unit high risk high reward, ada counternya yang jelas. Ketiga, bonus peradaban itu bikin ada Paladin spesialis yang unik-unik. Dan terakhir, eksklusivitasnya itu yang bikin dia jadi simbol status dan kekuatan. Nah, ini pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Di tengah game yang terus berevolusi dengan banyak unit baru dan balance patch yang keluar terus-terusan, apakah Paladin masih layak disebut sebagai raja di medan perang Age of Empires 2? Coba deh pikirkan.